Di dalam ruang rahasia, kemuliaan itu mulia, tetapi palu tuan raksasa itu seperti sepasang tangan besar yang tak terlihat. Ini memandu dan melindungi Qin Yichen. Kekuatan roh yang dapat digunakan untuk memperbaiki 5 tentara Pinsian sangat besar. Bahkan, seiring waktu, spirit power selalu jauh lebih lemah dari Qin Yichen yang tak terhitung jumlahnya di level yang sama, dan merasakan kelemahan Sea of Consciousness. Namun, hasil dari upaya ini cukup luar biasa. Senapan perang api saat ini sudah halus dan cerah, dan merah. Dan saat Qin Yichen mengatupkan giginya dan meremas kekuatan roh di lautan kesadaran, teratai merah di dekatnya sedang memikirkan sesuatu, dengan lembut berteriak, "Nak, gabungkan esensi darahmu ke dalamnya. Mungkin, biarkan senjata perang ini membawa itu naik level." Qin Yichen mendengar ini. Singmu berkedip, dia pikir metode ini bisa dicoba. Bagaimanapun, Qin Yichen selalu cukup percaya diri dan bahkan bangga dengan nilai esensi darahnya. Oleh karena itu, Qin Yichen tidak ragu-ragu, mengusap jari tengah dengan ujung jarinya, mempercepat waktu, dan darah merah kemasan seperti pegas. Hua, mengandung esensi darah dari Force of True Dragon, yang secara bertahap dituangkan ke dalam senjata perang api. Qin Yichen juga tahu bahwa langkah ini dapat menentukan apakah senjata perang api dapat menjadi lebih tajam setelah diperbaiki, sehingga tidak ada jejak esensi darah. Saat ini adalah langkah terakhir dalam perbaikan senjata perang yang menyala. Dengan masuknya darah merah kemasan, amukan api yang awalnya tenang ternyata seperti gunung berapi yang meletus dalam sekejap. Bang! Tubuh pistol membuat ruangan menjadi sangat panas, seolah-olah telah dituangkan dengan anggur terkuat. Api membumbung tinggi ke langit, dan bahkan bagian depan palu raksasa itu terbakar merah. Namun, meskipun nyala api ini membumbung, tidak sekuat amukan sebelumnya. Namun demikian, gelombang panas dari senjata perang api membuat Qin Yichen merasa panas. Qin Yichen sedikit cemas. Meskipun tidak ada masalah untuk menekan senjata perang api dengan kekuatannya, siapa yang tahu jika ledakan kekuatan abadi akan terdeteksi oleh pembangkit tenaga listrik garis keturunan Yan. Teratai merah di samping juga merupakan kunci untuk melihat situasinya, dan segera berteriak, "Gunakan kekuatan abadi Anda untuk membimbing. Ini adalah esensi darah Anda. Itu harus dikendalikan olehmu dan digunakan olehmu." Qin Yichen mendengar ini. Mata berbintangnya luar biasa, tetapi mereka tidak bergerak maju. Satu tangan mengepalkan palu tuannya, dan telapak tangan lainnya tiba-tiba terkepal dalam kobaran api yang membakar hingga udara terbakar. Pada Zila, gelombang panas yang mengerikan menyebabkan telapak tangan Qin Yichen bertahan dengan kekuatan abadi untuk mengirimkan ledakan kecemasan. Namun, bahkan dengan alis Qin Yichen terkatup dan telapak badan senjata terkepal, tidak ada kelonggaran. Sebaliknya, dengan mengepalkan telapak tangan, gelombang panas, serta darah merah kemasan berjalan di sekitar badan senjata. Semuanya menjadi senjata perang. "Berikan padaku." Tanda seru. Tanda seru. Minum dengan tajam. Dan saat mata Qin Yichen menatap, bagian dalam dantiannya, segel naga sejati yang sunyi, tampak berkedip sesaat. Pada saat yang sama, saya melihat bahwa nyala api senapan yang mengamuk, semuanya diselimuti api, berangsur-angsur menyatu dan kembali ke pistol. Tidak hanya itu, tetapi api di atas senjata perang berwarna merah dan berdarah, membakar langit, dan gelombang kekerasan yang mendominasi dan kejam terus meningkat. Sementara itu tampaknya telah melampaui ketajaman yang pernah diungkapkan di tangan Jiang Yutian. Kegigihan ini, saya tidak tahu sudah berapa lama berlalu. Sementara Qin Yichen menanamkan sejumlah besar kekuatan roh untuk palu tuannya, dan telapak tangan lainnya, sambil menahan panas, mengendalikan esensi darahnya. Akhirnya, pada saat tertentu, nyala api di atas badan senjata ditahan sebanyak mungkin. Tetapi itu membuat seluruh senjata perang sangat merah, seperti sepotong senjata ilahi yang robek dari lautan api. Tidak hanya itu, satu orang dan satu roh di ruang rahasia juga dapat melihat samar-samar bahwa di dalam tubuh senjata, ada bayangan naga merah kemasan, berkeliaran di dalam. Hai. Secara bertahap, cahaya telapak tangan Qin Yichen menjadi lebih lemah. Namun, kemerahan dari senapan yang menyala menjadi semakin intens, dan bahkan di antara mereka, ada cahaya kemasan yang seterang matahari. Itu secara bertahap menjadi lebih jelas. Mengaum. Tanda seru. Tanda seru. Tiba-tiba, raungan naga keluar dari badan senjata. Dan saat raungan naga yang menyerupai langit dan bumi bergema, senjata perang api juga berdengung dan bergetar. Saat ini, senjata perang terhuyung-huyung dalam warna emas dan merah. Sepertinya setelah bagian bawah ketel ditarik, ketajamannya semakin tajam. Saya tidak tahu apakah raungan naga mengguncang senjata perang, atau senjata perang dan raungan naga menyatu, atau keduanya. Namun, ketika Hong Lian melihat pemandangan ini, dia mengubah wajahnya yang cantik hampir tanpa ragu. Dengan lambaian lengan batu giok, kekuatan roh berubah menjadi penghalang dan dengan cepat mengalir ke dinding batu ruang rahasia. Tidak hanya itu, Hong Lian berteriak dengan penuh semangat, kekang kekuatan untuk mengendalikan senjata perang. Qin Yichen terkejut, dan dia tidak berani ragu.
Dia sangat jelas bahwa prajurit peri ini akan memiliki fenomena alam setelah ditempa dan diperkuat atau berhasil dilemparkan. Jika itu pecah pada saat ini, maka seluruh sekte abadi mungkin bisa mengenalnya. Untuk masalah ini, Qin Yichen tidak berani ceroboh, dan tidak peduli saat ketajaman senjata perang terwujud. Itu seharusnya menjadi kekuatan yang menggema, buru-buru mendesak kekuatan abadi, dan memegang senjata perang dengan erat. Dengung senjata perang menyebabkan seluruh lengan Qin Yichen terguncang, dan ini masih senjata perang untuknya. Dan perpaduan esensi darah adalah demi Qin Yichen. Jika tidak, fluktuasi prajurit peri ini cukup untuk menghancurkan ruang rahasia ini. Mengaum. Tanda seru. Tanda seru. Jalan raungan naga keluar, dan Qin Yichen dan Hong Lian sama-sama tampak bermartabat. Setiap dengungan senjata perang menyebabkan bilik batu runtuh, dan penghalang yang diatur oleh teratai merah juga terus retak. Bagaimanapun, mungkin saya merasakan ketekunan tuannya. Kemudian raungan naga berangsur-angsur mereda, dan senjata perang juga memulihkan kedamaian. Namun, di atas senjata perang saat ini, lampu merah kemasan Yao tampaknya tidak bisa dipadamkan. Selama niat bertarung tuannya dipegang, ujung tajamnya tidak akan pernah putus. Di dalam ruang rahasia, semuanya tenang, hanya getaran keras dari senjata perang dan napas lelah pemuda itu, pululus. Pada saat ini Qin Yichen, tidak hanya kekuatan roh yang benar-benar habis, tetapi juga kekuatan abadi mendidih untuk sementara waktu. Melihat raungan naga menghilang, dia mengabaikan gambar itu dan berbaring langsung di tanah. Akhirnya, apakah kamu berhasil? Diam-diam selesai. Qin Yichen mendengar suara pendaratan tumpul di sampingnya. Menoleh dan melihat, itu adalah palu raksasa. Pada saat ini, lampu merah di atas palu-palu berangsur-angsur menghilang, dan lampu tidak ada lagi, dan kesederhanaan aslinya dipulihkan. Namun, Qin Yichen melihat di matanya, bahkan jika dia sangat lelah, sulit untuk menyembunyikan ekstasi di matanya. Kali ini, tampaknya yang paling bermanfaat adalah memperbaiki senjata perang api dan bahkan memperkuatnya dengan esensi darah. Tetapi dalam pandangan Qin Yichen, misteri palu master yang dalam dan mendalam adalah yang paling membuatnya liar dengan sukacita.